Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari kebangkitan tiba dan catatan amalmu di hadapanmu, apakah kamu yakin bisa tersenyum dengan lega? Bagaimana jika keputusan akhir tentang surga atau neraka bergantung pada satu perbuatan yang selama ini kamu lupakan? Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan manusia dari hari pembangkitan menuju surga atau neraka. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Terima kasih. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, kebangkitan dari kubur. Setelah hari kiamat tiba, bumi akan hancur lebur, gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas, dan segala sesuatu di alam semesta akan hancur. Namun, dari kehancuran inilah fase baru kehidupan manusia dimulai. Setiap jiwa yang pernah hidup di dunia akan dibangkitkan oleh kekuasaan Allah. Proses kebangkitan ini disebut Yaumul Ba'ts, hari di mana setiap manusia akan dibangunkan dari kuburnya dari keadaan mati menjadi hidup kembali untuk menghadapi hari penghitungan amal. Suara trompet malaikat Israfil akan menggelegar, mengguncangkan alam semesta, memanggil seluruh makhluk untuk bangkit dari kematian. Pada saat kebangkitan, manusia akan berada dalam keadaan penuh yang kebingungan. Mereka akan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, seolah-olah baru bangun dari tidur yang panjang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi ini dengan berkata, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan cerai-berai, agar mereka diperlihatkan pada mereka balasan atau amal perbuatannya. Quran Surah Al-Ansalah ayat 6. Wajah-wajah yang dulunya penuh percaya diri akan berubah menjadi pucat karena ketakutan akan apa yang menanti mereka. Bagi orang-orang yang beriman, kebangkitan ini adalah awal dari penantian panjang untuk melihat hasil dari iman dan amal baik yang mereka lakukan di dunia. Meskipun masih diliputi kecemasan, mereka memiliki harapan bahwa rahmat Allah akan menaungi mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman akan mereka yang penuh dengan dosa, kebangkitan ini adalah momen penuh teror. Mereka sadar bahwa waktu untuk memperbaiki diri sudah habis, dan kini tidak ada jalan untuk kembali, hanya penyesalan yang menghantui mereka. Dan ketakutan akan hukuman abadi mulai merasuk dalam setiap pikiran. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kebangkitan ini. Bahkan mereka yang di dunia memiliki kekuasaan, harta, atau kekuatan akan berada dalam kondisi yang sama dengan yang lainnya. Semua kedudukan jabatan dan status sosial yang dulu diagung-agungkan kini tidak memiliki arti apa-apa. Setiap manusia akan berdiri dalam kesetaraan di hadapan penciptanya, hanya dengan amal perbuatan sebagai bekal. Tubuh yang dulunya kuat ini tetap berdaya, hanya bisa menunggu proses berikutnya dari perjalanan yang panjang ini. Allah menggambarkan hari kebangkitan ini sebagai hari yang sangat berat dan menakutkan. Dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 10-14 dikatakan bahwa pada hari itu manusia akan rela mengorbankan anak-anaknya, pasangannya, saudaranya, dan bahkan keluarganya, asalkan mereka bisa terhindar dari azab Allah. Namun, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dari keputusan Allah. Setiap jiwa akan menghadapi kenyataan yang selama ini mungkin mereka ragukan. Sementara, orang-orang yang beriman akan berdoa untuk segera dilanjutkan ke proses selanjutnya. Orang-orang yang banyak berbuat dosa akan berharap bahwa hari itu tidak akan pernah tiba. Bagian kedua, padang mahsyar. Setelah kebangkitan dari kubur, manusia akan digilir ke satu tempat yang disebut sebagai padang mahsyar. Padang ini adalah tempat yang luas yang tak terhingga ukurannya.
tanpa naungan, tanpa gunung, tanpa pepohonan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di sana, semua manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman akan berkumpul. Jumlah mereka tak terhitung, mulai dari nabi-nabi, raja-raja, orang biasa, hingga mereka yang dulu terlupakan oleh sejarah. Mereka akan berdiri berdasarkan tanpa pakaian, tanpa harta, hanya membawa amal mereka yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Di padang mahsyar, keadaan manusia akan berbeda-beda. Ada yang berdiri dengan wajah penuh cahaya dan ketenangan, sementara ada wajahnya yang gelap karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira, dan pada hari itu ada wajah-wajah yang tertutup dengan debu. Mereka diliputi oleh kegelapan. Quran Surah Abasa 38-41. Inilah gambaran yang akan kita lihat di padang mahsyar, di mana nasib setiap manusia mulai terlihat dari pancaran wajah mereka. Suhu di padang mahsyar sangat panas. Matahari didekatkan begitu dekat dengan kepala manusia, sehingga keringat mereka membanjiri tempat itu. Keringat tersebut menggenang sesuai dengan kadar dosa mereka. Ada yang keringatnya hanya setinggi mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri hingga tidak bisa bernapas. Inilah tanda dari besarnya dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Tidak ada bayangan atau naungan kecuali mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Di tengah ketegangan yang luar biasa, manusia mulai mencari pertolongan. Mereka akan berlari ke sana kemari, meminta bantuan kepada para nabi, malaikat, atau siapa saja yang mereka pikir bisa menyelamatkan mereka dari situasi yang mengerikan ini. Namun, tidak ada satupun yang mampu menolong kecuali izin dari Allah. Bahkan, para nabi termasuk Nabi Muhammad hanya bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Nabi Muhammad SAW dijanjikan bisa memberikan syafaat bagi umatnya yang memiliki sedikit keimanan. Namun, syafaat ini tidak akan berlaku bagi mereka yang telah menyekutukan Allah atau melakukan dosa besar tanpa taubat. Orang-orang yang selama hidupnya tidak beriman akan mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri sudah habis, dan kini mereka hanya menunggu keputusan dari Allah. Mereka yang pernah mengejek kebenaran atau menolak untuk taat kepada Allah, ini menghadapi realitas yang tidak bisa mereka hindari. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, orang-orang yang taat selama hidupnya yang senantiasa mengingat Allah dan menjalankan perintahnya, meski keadaan penuh ketakwaan, tetap diliputi ketegangan dan kecemasan. Meskipun mereka memiliki harapan akan rahmat Allah, mereka tetap takut akan detail-detail kecil dalam kehidupan yang mungkin terlupakan, yang mungkin bisa menjadi alasan untuk tidak diterima. Setelah penantian panjang ini, tibalah saat di mana manusia akan menghadapi hitungan amalnya satu demi satu. Momen yang mendebarkan ini akan menentukan kemana nasib mereka di akhirat. Disinilah perjalanan setiap manusia di padang mahsyar berakhir. Menuju fase selanjutnya, proses pengadilan melalui timbangan amal, di mana setiap perbuatan kecil apapun akan diperhitungkan dengan sangat cermat. Bagian ketiga, timbangan atau mizan. Setelah melewati padang mahsyar, tibalah fase yang menegangkan berikutnya, perhitungan amal melalui timbangan atau mizan. Mizan adalah alat yang digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terlihat. Amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia akan diperiksa dan timbang secara teliti. Tidak ada satupun perbuatan baik besar maupun kecil akan terlewat dari perhitungan ini. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan sedikit pun. Pada surah Al-Anbiya ayat 47. Di hadapan mizan, catatan amal manusia dibuka. Setiap orang akan terkejut melihat betapa detailnya catatan tersebut. Perbuatan kecil yang mungkin dianggap remeh saat dunia, seperti memberi sedekah sekecil apapun, atau bahkan hanya mengucapkan kata yang baik, akan tercatat dan diperhitungkan.
Begitu juga sebaliknya, dosa-dosa yang diabaikan atau dilupakan akan muncul dalam catatan-catatan itu dan dibaca dengan jelas. Semua manusia akan berdiri terpana menyadari bahwa kehidupan dunia yang dianggap sementara sebenarnya membawa konsekuensi yang begitu besar di akhirat. Lisan ini bekerja dengan cara menimbang amal baik dan amal buruk. Jika amal baik seseorang lebih berat, maka ia akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan selamat. Namun, jika amal buruk lebih berat, maka ia akan berada dalam kesulitan besar. Setiap orang akan berharap agar amal baiknya lebih berat daripada keburukannya. Namun, tidak ada yang tahu pasti sampai timbangan benar-benar menunjukkan hasilnya. Inilah saat di mana manusia berharap bahwa setiap kebaikan yang pernah mereka lakukan diterima dan tercatat dalam timbangan. Tidak hanya amal besar yang dihitung, tetapi juga amal kecil, seperti menyingkirkan duri dari jalan, membantu orang lain, atau bahkan hanya tersenyum kepada saudara seiman. Setiap kebaikan meskipun sekecil apapun akan memberikan tambahan berat pada timbangan amal baik. Sebaliknya, setiap keburukan seperti menyakiti orang lain, berbohong, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama akan menambah berat timbangan amal buruk. Bagi orang-orang yang bertobat dan memohon ampunan di dunia, Allah dengan rahmat-Nya dapat menghapus sebagian dosa mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada dosa-dosa yang dihapuskan karena seseorang dengan ikhlas bertobat dan memperbaiki diri sebelum kematiannya. Namun, bagi yang mereka terus-menerus dalam dosa tanpa pernah berusaha untuk bertobat, dosa tersebut akan memberatkan timbangan mereka dan menjadi penyebab kesulitan mereka di akhirat. Saat mesin bekerja, tidak ada satupun yang bisa berbohong atau memanipulasi hasil. Catatan amal yang dipegang oleh malaikat mencatat setiap detail perbuatan manusia, dan mereka tidak pernah salah. Manusia hanya bisa pasrah dan berharap bahwa amal baik mereka cukup untuk menolong mereka dari siksaan yang menanti. Mereka yang amalnya lebih berat di sisi kebaikan akan merasakan kelegaan, sementara yang timbangannya keburukannya lebih berat akan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Setelah proses penimbangan ini selesai, manusia akan diberikan catatan amalnya yang menjadi bukti nyata dari perjalanan mereka hidup di dunia. Inilah tahap berikutnya dari perjalanan manusia di mana mereka harus menerima hasil dari perbuatan mereka untuk bersiap untuk menghadapi keputusan Allah mengenai nasib akhir. Bagian keempat, penyerahan catatan amal. Setelah proses penimbangan amal selesai, setiap manusia akan menerima catatan amalnya, baik merupakan bukti sahih dari seluruh perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Penyerahan catatan amal ini adalah satu momen yang paling mendebarkan dan menentukan dalam perjalanan menuju surga atau neraka. Catatan amal ini mencatat secara rinci setiap tindakan, ucapan, dan niat yang pernah ada dalam kehidupan manusia, baik itu kebaikan atau keburukan. Bahkan, sekecil apapun, tidak ada satupun perbuatan yang terlewatkan. Disinilah nasib manusia mulai terlihat dengan jelas. Mereka yang beruntung akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, suatu tanda bahwa mereka akan selamat dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beruntung. Mereka menerima catatan tersebut dengan perasaan lega dan gembira, yang mengetahui bahwa amal kebaikan mereka lebih banyak daripada keburukan mereka. Dengan penuh kebahagiaan, mereka akan berkata, "Ambillah dan bacalah kitabku. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menghadapi hisab atau perhitungan terhadap diriku." Quran Surah Al-Haqqah ayat 19-20. Ini adalah ungkapan kemenangan dari mereka yang diizinkan Allah untuk masuk surga. Bagi orang-orang yang mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kanan, perasaan syukur akan meliputi mereka. Segala penantian dan ketakutan selama proses perhitungan di padang mahsyar telah terbayar. Mereka merasa bahwa usaha mereka selama hidup tidak sia-sia, meskipun penuh tantangan. Akhirnya membuahkan hasil. Mereka akan berjalan menuju tempat mereka di surga dengan penuh kebanggaan dan ketenangan. Segenap kebaikan yang mereka lakukan, meski terkadang tidak dihargai atau disadari oleh orang lain, ini menjadi penyelamat mereka. Namun, tidak semua manusia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Bagi mereka yang dosa-dosanya lebih banyak dan amal baiknya sedikit,
Mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggung mereka. Ini adalah pertanda yang sangat buruk dan menjadi tanda kehancuran bagi mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku,' dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Surah Al-Insyiqaq ayat 10-12. Mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri tahu bahwa azab telah menanti mereka. Ketika mereka menerima catatan amal dari tangan kiri atau dari belakang, perasaan putus asa akan menyelimuti mereka. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan penyesalan tidak akan mengubah apapun. Mereka ingin melarikan diri dari kenyataan ini, namun tidak ada jalan keluar. Mereka akan terjerumus dalam kesedihan yang dalam, karena menyadari bahwa dosa-dosa mereka kini akan menghantarkan mereka pada siksaan yang pedih. Dalam penyesalan, mereka akan berharap agar mereka tidak pernah dibangkitkan dari kubur atau tidak pernah dilahirkan sama sekali. Salah satu hal yang membuat momen penyerahan catatan amal ini begitu mengerikan adalah bahwa tidak ada satupun yang bisa mengelak dari apa yang tertulis di dalamnya. Semua perbuatan termasuk niat dan pikiran tersembunyi akan tercatat dengan jelas. Bahkan dosa yang dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang lain di dunia akan terlihat dengan nyata di dalam catatan amal tersebut. Pada saat ini, tidak ada lagi alasan, justifikasi yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Bagi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, perasaan takut dan gelisah akan menghantui mereka sepanjang perjalanan ke tahap selanjutnya. Mereka tahu bahwa azab telah menunggu dan tidak ada jalan keluar dari keputusan Allah. Bahkan, beberapa di antara mereka berusaha menyembunyikan catatan amal tersebut atau berharap catatan tersebut hilang. Namun, tidak ada satupun yang bisa lari dari keadilan Allah. Setelah penyerahan catatan amal ini, setiap manusia akan dihadapkan pada jalan berikutnya, melintasi jembatan sirat yang membentang di atas neraka. Di sini ujian terakhir menanti, dan hasil dari perjalanan ini akan menentukan tempat abadi manusia. Apakah itu surga dengan segala kenikmatannya atau neraka dengan segala penderitaannya. Bagian kelima, sirat atau jembatan. Setelah menerima catatan amal, manusia dihadapkan pada ujian akhir yang disebut sirat. Sirat adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini bukanlah jembatan biasa. Ia digambarkan sebagai lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Ini adalah penghalang terakhir yang harus dilewati setiap manusia sebelum mencapai keputusan akhir, surga atau neraka. Bagi orang yang beriman, perjalanan di atas jembatan ini akan menjadi ujian yang menegangkan. Namun mereka masih memiliki harapan besar untuk berhasil melewatinya. Seluruh manusia harus melewati sirat ini tanpa terkecuali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sirat terbentang di atas jahanam dan semua manusia akan melewatinya. Bagi orang yang beriman, sirat ini menjadi lebih mudah dilewati sesuai dengan amal kebaikan mereka. Sebagian akan melintasinya dengan kecepatan kilat, sebagian lagi dengan kecepatan berlari, dan sebagian lainnya akan berjalan atau merangkak dengan sangat lambat. Mereka yang beramal kebaikannya akan melewati sirat dengan mudah, sementara mereka yang dosa-dosanya lebih banyak akan merasa kesulitan yang luar biasa. Pada saat melewati sirat, ada kait yang menjulur dari neraka yang siap menarik orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mereka yang dosanya terlalu berat akan tertangkap oleh kait ini dan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Suasana di atas sirat sangat mencekam dengan teriakan dan jeritan dari mereka yang jatuh ke dalam api. Sirat adalah ujian terakhir dari perjalanan panjang, dan hasil dari perjalanan di atasnya akan menentukan apakah seorang layak memasuki surga atau dihukum di neraka. Bagi mereka yang berhasil melewati sirat, perasaan lega dan bahagia akan meliputi mereka. Di ujung jembatan ini, mereka akan disambut oleh pintu surga, dan malaikat-malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa perjalanan mereka telah selesai. Mereka akan segera menikmati kenikmatan surga yang abadi, bebas dari segala penderitaan yang pernah mereka alami. Mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk merasakan pahala atas segala amal baik yang telah mereka lakukan di dunia. Namun,
Bagi mereka yang gagal melewati sirat, neraka jahanam sudah menunggu dengan segala kengerian dan siksaannya. Mereka yang jatuh ke dalam neraka akan merasakan penderitaan yang tak terbayangkan sebagai balasan atas dosa-dosa mereka di dunia. Disinilah perasaan menyesal akan semakin dalam karena mereka tahu bahwa tidak akan ada jalan kembali dan azab ini akan menjadi bagian dari hidup mereka di akhirat. Sirat adalah penghalang terakhir sebelum seseorang mencapai tempat abadi. Setelah melewati sirat, perjalanan manusia menuju akhir dan kekal hampir selesai. Mereka yang berhasil melewatinya akan melanjutkan ke surga, sementara mereka yang gagal akan jatuh ke dalam neraka. Bagian ke-6, syafaat dan pertolongan. Di tengah perjalanan manusia melewati jembatan sirat, ada satu bentuk pertolongan yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu syafaat. Syafaat adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad atau oleh amal-amal baik tertentu kepada orang-orang yang masih memiliki sedikit iman dalam hatinya. Syafaat ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang masih layak untuk diselamatkan, meskipun mereka memiliki dosa-dosa yang berat. Pada saat di padang mahsyar, Nabi Muhammad memiliki syafaat terbesar yang dikenal sebagai syafaatul uzma. Syafaat ini diberikan kepada umatnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Orang-orang yang selama hidupnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi memiliki dosa yang belum diampuni akan mendapatkan pertolongan melalui syafaat ini. Nabi Muhammad akan memohon kepada Allah agar mereka diampuni dan diselamatkan dari asap neraka. Syafaat ini hanya diberikan kepada mereka yang diizinkan oleh Allah dan tidak bisa diberikan kepada siapa saja yang telah mengingkarinya atau melakukan dosa syirik. Selain syafaat dari Nabi Muhammad, amal perbuatan tertentu juga bisa memberikan syafaat bagi seseorang. Misalnya, membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan bisa menjadi syafaat yang menolong seseorang pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai saksi bagi pembacanya, memohon kepada Allah agar diberikan keringanan dan perlindungan dari siksa neraka. Selain itu, amal-amal lain seperti doa, orang-orang yang ditolong, sedekah yang ikhlas, dan perbuatan baik lainnya juga bisa menjadi syafaat yang membantu seseorang melewati ujian-ujian berat di akhirat. Bagi mereka yang mendapatkan syafaat, proses melewati sirat akan menjadi lebih ringan. Mereka yang awalnya sulit atau terhambat dalam melewati sirat, berkat syafaat ini akan merasakan keringanan dan bantuan. Mereka akan ditarik dari bahaya dan dipermudah jalannya menuju surga. Syafaat ini menjadi bukti kasih sayang dan ampunan Allah kepada hamba-hambanya yang berusaha beriman meskipun hidup dengan cobaan dan tantangan. Namun, tidak semua orang mendapatkan syafaat. Ada golongan manusia yang mutlak tidak akan menerima syafaat, seperti orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, orang yang melakukan dosa-dosa besar tanpa bertobat, serta mereka yang menyekutukan Allah atau syirik. Di akhir perjalanan ini, manusia yang menerima syafaat akan terus melangkah menuju gerbang surga. Mereka yang telah melewati ujian berat dari kebangkitan, padang mahsyar, timbangan amal, penyerahan catatan amal, hingga sirat ini, kini dengan rahmat Allah yang diwujudkan melalui syafaat, mereka diizinkan masuk ke dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Namun, bagi mereka yang tidak mendapatkan syafaat, perjalanan ini akan berakhir dengan jatuhnya mereka ke dalam neraka jahanam. Disinilah mereka akan menjalani hukuman yang berat sebagai balasan atas dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Tidak ada lagi harapan bagi mereka karena semua jalan pertolongan itu telah tertutup. Bagian ke-7, surga dan neraka. Setelah semua proses pertanggungjawaban selesai, manusia akan tiba pada fase akhir dari perjalanan yang mereka di akhirat. Keputusan mengenai tempat tinggal abadi, surga atau neraka, ini adalah titik di mana takdir terakhir manusia ditentukan berdasarkan hasil dari amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Bagi mereka yang berhasil melewati semua ujian di akhirat dengan catatan amal yang baik, rahmat Allah dan syafaat, pintu surga kini terbuka lebar untuk menyambut mereka. Surga adalah tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal, di mana tidak ada lagi kesedihan, penderitaan, atau rasa takut. Dalam surga, setiap orang akan mendapatkan balasan yang sepadan dengan amal baik mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka akan diberi apa yang mereka inginkan di sana, dan di sisi kami ada tambahan nikmat yang tak terbayangkan. Quran Surah Qaf ayat 35. Surga digambarkan sebagai taman-taman yang indah dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, dipenuhi dengan buah-buahan yang lezat, tempat tinggal yang mewah, dan pasangan yang suci.
Mereka yang tinggal di dalamnya akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah bisa mereka bayangkan saat hidup di dunia. Dalam surga, mereka akan hidup sebagai keluarga dan orang-orang yang tercinta juga masuk ke surga. Tidak ada rasa benci, iri hati, atau kebencian di dalamnya. Hanya kedamaian dan cinta yang mengisi kehidupan abadi mereka. Lebih dari itu, kenikmatan terbesar bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Ini adalah anugerah tertinggi yang hanya diberikan kepada mereka yang mencapai derajat iman dan ketakwaan yang tinggi. Kehidupan di surga adalah kehidupan yang sempurna, tanpa kekurangan, tanpa batasan, dan penuh dengan rahmat Allah. Bagi orang-orang yang memiliki sedikit iman di dalam hatinya, setelah mereka menjalani hukuman di neraka, Allah bisa mengeluarkan mereka melalui rahmat-Nya. Ini adalah bukti bahwa keadilan Allah selalu disertai dengan rahmat-Nya. Tetapi, bagi mereka yang tidak pernah beriman atau melakukan syirik, tempat mereka di neraka adalah kekal tanpa ada harapan untuk keluar. Akhirnya, ini adalah titik terakhir dari perjalanan manusia di akhirat. Surga atau neraka adalah tempat yang abadi yang telah dipersiapkan bagi setiap manusia berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia. Demikianlah akhir perjalanan manusia dari kebangkitan hingga tempat abadi mereka di surga atau neraka. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian dan keputusan yang akan menentukan nasib abadi mereka.